Begitu. Ya. Pemirsa, kita lanjutkan teks kita ini. Ini dia elements daripada reports kita itu. Jadi dalam suatu teks itu punya unsur-unsur yang terdiri dari generic structure, kemudian linguistic feature. Generic structure di sini ada juga kebingungan di antara guru kita. Karena apa? Karena para guru hanya teringat structure pada masa-masa pembelajaran tentang structure yang dulu. Sedangkan di dalam teks ini sedikit berbeda. Apa yang disebut dengan generic structure itu. Generic structure di sini adalah susunan dalam kalimat itu sendiri. Bukan subject, verb, to be-nya, bukan itu. Tetapi kalimat text report itu punya subjek khusus, kemudian punya pendukung-pendukung yang mensupport subjek ini. Itu disebut dengan linguistic feature, pendukungnya itu. Generic structure ini ada dua saja. Pertama dia general classification, yaitu tentang, misalnya di dalam teks kita ini tornado, maka itu tentang tornado. Itu general classification-nya. What is tornado, misalnya. Kemudian dilanjutkan dengan description-nya. Apa itu tornado dan bagaimana kecepatannya, bagaimana bahayanya, bagaimana hal-hal yang dapat dihancurkannya, kemudian putarannya sebesar apa. Nah, itu sudah description-nya. Jadi ada generic structure-nya tentang general classification-nya. Saya katakan tadi general classification, supaya ini peserta lebih paham. Ya, artinya tornado secara keseluruhan, tidak khusus. Baru dideskripsikan oleh kalimat-kalimat yang kita bacakan tadi. Selanjutnya linguistic feature-nya, nah ini. Out an ancient diary. It belonged to my great-grandfather. He was a well-known track athlete. Has it been read by others? Yes, my father told me to read it and be inspired. Okay then, please go on. Okay. Sweden 1920. Day 1, Introduction Day. We all met in the hall. It was nice to know we were all gathered there to compete, to take on each other and beat each other at the end. To win, we would have to study our strategy and our opponents. When we won, we would celebrate because we would feel great although we were exhausted. I can tell that he was a very competitive gentleman. Keep going, please. Day 2. Our team met the coach. We got our uniform, jerseys, and shoes. We met some of our fans also. He took us to see the court and he told us to go jogging in front of the spectators. I did not hear nervousness in his story whatsoever. He was ready. How did he do in the race? Day 3. Our coach told me orally that I could win the race because I practiced daily and heavily. He believed in me. Guess what? I won the race. It was difficult to beat those famous athletes. I was very exhausted. The crowd was very noisy. I got the fantastic trophy that I very badly wanted. What a great sportsman's diary. Pemirsa, apa saja yang ada di dalam linguistic feature, sebagaimana yang ditanyakan Mbak Asti tadi, itu ada 3 hal yang berada di dalam linguistic feature ini. Yang pertama, karena tadi kita menyangkut masalah general classification, maka dalam bentuk linguistiknya ini ada nanti general participants-nya.
Kemudian kalimat-kalimat di dalam general participle ini dijelaskan dengan bentuk simple present karena report itu adalah sesuatu hal yang terjadinya in general dimanapun seperti itu, sehingga bentuk tense-nya itu dilaporkan dalam bentuk simple present. Okay. Di dalam kalimat simple present ini kita akan mendapati di sana nanti kata kerja bantu yaitu being atau be, SMA, will, SMA di sana khususnya. Kemudian having verb, have atau has. Okay. Nah, mari kita lihat elemen-elemen ini secara khusus di dalam kalimat tadi. Okay. Nah, ini dia. Nah, ini linguistic feature-nya. General participle-nya adalah tornado. A tornado. Dimanapun dia berada, itu disebut general participant. Okay. Kalau kepada manusia, ini misalnya a man, laki-laki. Atau kepada seorang perempuan, a woman. Okay. Ya, jadi sudah punya spesifik khusus disebutkan sebagai tanda khususnya itu, sehingga tidak berubah dari situ. Kemudian kalau apa lagi, anjing, ya anjing. Kemudian gunung, the mountain, the sea. Ya, kemudian the island, macam-macam mana sifatnya. Kalau dia sudah ada khususnya itu baru nanti ke deskriptif. Ini tetap dilaporkan secara in general sifatnya, sehingga dia disebut general participant. Okay. Nah, hal ini kalimatnya disampaikan dalam bentuk present karena ini dianggap general truth, kebenaran yang sudah umum. Kita lihat kalimat yang mengikutinya ini. A tornado is powerful, twisting windstorm. It is one of the most destructive storms on earth. Ya, kita lihat is di sini. Ya. Selanjutnya di sini juga a tornado is also called a water spout. Jadi bentuknya itu ditulis dalam simple present. Dari mana kita tahu itu dalam simple present? Ini to be-nya ini, being-nya ini dalam bentuk is. Okay. Nah, keseluruhan ini dalam generic structure-nya disebut general classification. Jadi secara umum dia diklasifikasikan sebagai tornado. Itulah tornado. Kalau keluar dari sini, maka namanya bukan lagi tornado. Okay. Nah,